Sesaat lagi kita akan dengarkan Love Life Talk bersama praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. Selamat pagi Sobat Sonora, halo, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Ini adalah hari yang luar biasa ya. Senin identiknya orang itu selalu memompa semangat luar biasa. Pengennya semua rencana yang sudah terschedule dari pagi itu bisa terlaksana dengan luar biasa. Pertanyaan saya, sudahkah Anda seluar biasa seperti yang Anda harapkan? Minimal mindset itu yang harus kita punya. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Saya Andre Komarudin, pagi hari ini juga edisi luar biasa. Tidak biasa-biasanya saya siaran pagi ya. Biasanya saya adalah manusia malam. Siarannya dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Tapi khusus untuk edisi hari ini saya ingin sekali-sekali merasakan siaran pagi ya sahabat Sonora ya. Baik, hari Senin jam 10 pagi kami selalu hadirkan program Love Life Talk, hasil kerjasama Radio Sonora Surabaya dengan Okto Kata Kartika ya. Dan tentu saja di setiap episodenya kami selalu menghadirkan topik-topik yang luar biasa. Tujuannya hanya satu, memberikan insight, memberikan pencerahan, edukasi juga bagi kita-kita yang sudah punya pasangan atau menuju mau punya pasangan ya. Siapa bilang orang berumah tangga gak ada ilmunya? Oh, Anda salah. Ada ilmunya justru ya. Yang belum menikah paling tidak, oh ternyata ilmunya harus begini. Jadi banyak insight yang akan kita dapatkan. Dan ini kalau menurut saya episode kali ini sahabat Sonora ini adalah kelanjutan seri sebelumnya. Anda masih ingat beberapa episode sebelumnya kita sempat menghadirkan sebuah topik bagaimana menyenangkan kaum laki-laki gitu ya. Sekarang kebalikannya, bagaimana menyenangkan kaum perempuan. Tentu saja akan banyak perspektif yang kita obrolkan dari sisi perempuan ataupun juga sisi laki-laki. Dan kalau Anda nanti mau berinteraksi silakan monggo loh, jangan malu-malu ya. Kita banyak buka line interaktif, ada line telepon, udah standby di 031 732 7102. Ada WhatsApp juga sudah bisa online Anda gunakan di 0811 304 9800. Live chat YouTube, nah juga bisa Anda gunakan karena kita juga siaran live di YouTube Sonora Surabaya. Anda bisa chat di sana dan kita juga siaran live di Facebooknya Sonora Surabaya. Saya mau sapa dulu. Ada WhatsApp. Oh ada WhatsApp juga. Bener. Ini kenapa begitu saya naikkan potensio kok feedback jadinya ya? Bentar. Oke, saya pindah lainnya dulu ya. Oke, saya coba mau ini dulu, mute-kan mic saya karena menggunakan mic mixer. Biasa ya, pasukan gak pernah siaran pagi begitu sedikit kupu jadi. Baik, saya coba sapa dulu narasumber kita. Selamat pagi Kak Nit-Nit. Oke, saya pindah lainnya dulu ya. Oke, double line ini sepertinya Mas Timi, bisakah bantu saya? Oke, kenapa? Ini sudah saya mute untuk mic saya. Bentar ya. Kita coba ini tim teknisinya lagi betulin bentar. Oh, ternyata ini yang gak saya mute ya. Pantauan live YouTube-nya. Baik, kita coba. Halo, selamat pagi Kak Nit. Selamat pagi. Seneng banget loh. Aku jarang-jarang siaran sama Kak Nit loh. Yes. Ini apa? Spesial ya? Bener. Ini awal sejarah. Oke. Tak kenal maka tak sayang. Bagi saya ya. Tapi sebelumnya sahabat Sonora pasti udah kenal lah narasumber tetap kita di setiap pagi setiap Senin selalu bergantian dengan misua beliau gitu kan. Kalau kali ini yang saya hadirkan ini panggilan bekennya Kak Nit ya. Tapi kalau nama aslinya tambah lebih bagus loh nama aslinya sebenarnya. Kartika Widyasari, SPSI CHCSA. Beliau ini adalah seorang praktisi psikolog dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. Sehat ya Kak Nit ya? Sehat, Mas Andri gimana kabarnya juga? Alhamdulillah sehat juga. Aku suka loh dengan outfit kamu hari ini. Oh ya, thank you.
Ini perpaduan antara batik tradisional dengan Harajuku style atau gimana sih ceritanya? Gitu ya. Kayaknya begitu. Kalau bawahnya mungkin kan nggak tampak ya. Kayak Harajuku sebetulnya sih ya. Hitam, merah, batik putih itu motif parang atau apa ya? Tapi gede-gede motifnya. Lurik sama Lurik. ini ya. Kayak parang-parang kayak gitu. Jadi kayak jadi mood booster sendiri ya kalau hari Senin ini memang butuh yang cetar gitu ya bawaannya ya. Betul. Harus dong, harus. Yes. Biar hidupnya juga cetar ya. Harapannya kayak gitu Kak Nit. Oke, aku sedikit cerita ya sahabat saudara ya. Kita obrolannya gak usah berat, santai aja. Anda mau sharing boleh, dan mau tanya sama kita boleh, mau curhat mau nggak pakai nama asli juga boleh, nggak ada yang larang ya. Yang penting yang Anda kisahkan ceritanya jangan cerita halu, memang ceritanya pengalaman Anda biar kita juga mencarikan solusinya gampang. Sedikit prolog aja ya untuk obrolan kita hari ini sahabat sonora. Memang kalau ngobrol masalah menyenangkan istri ya, Anda para pria, para suami, bagi sebagian besar kita gampang-gampang susah. Narsumnya langsung tertawa karena mewakili kepentingan perempuan ya. Lah pertanyaannya, kenapa emang sebingung apa? Anda pasti pernah merasakan, saya aja secara pribadi ya, cara menyenangkan pasangan sometimes sampai sekarang masih mencari-cari pola yang tepat. Ini maksudnya apa? Sometimes yang disampaikan istri A belum tentu eksekusinya yang dimaksud A loh, ya. Bener gak sih Kak Nit? Bener banget. Nah bener banget kata Kak Nit ya. Kalau istri ngomong gini, jangan langsung Anda telan-telan mentah gitu ya para suami. Maksudnya belum tentu begitu gitu loh. Nah kita akan banyak belajar pagi hari ini bagaimana cara menyenangkan istri ya. Sama saya sampai kesel loh karena saya saking sudah semangatnya pengen belajar gitu ya. Oke, sebagai intro aja, sebagai informasi awal aja. Kenapa episode kali ini kita membahas obrolan ini Kak Anit? Apakah ini sebagai kelanjutan dari episode sebelumnya dari perspektif kaum pria? Oke. Kan pada prinsipnya kita mau obrolnya kita ini mau seimbang gitu ya. Jadi kita bicara tentang pernikahan, kebetulan kalau dari kata Optakartika kan konselornya ada 2. Itu tujuannya memang biar seimbang. Ada 2 sisi, dari sisi perempuan, dari sisi laki-lakinya bagaimana biar imbang. Kalau terkadang kan misalnya gini, kalau kita kemarin ngobrolin para suami aja, berarti sebenarnya para istri, terus suami aja yang harus bahagia, istri juga dong, kan kayak gitu. Nanti begitu pula sebaliknya, kalau kita ngobrolin tentang istri, ini loh yang harus dilakukan para suami, ini loh istri tuh maunya kayak begini, nanti istrinya senang, suaminya masa kayak gitu sih. Jadi kayak biar apa ya, biar seimbang bahwa dalam namanya rumah tangga itu kan juga kalau kita bicara tentang kebahagiaan itu kebahagiaan 2 gitu. Kebahagiaan suami dan istri juga harus sama-sama bahagia, bukan hanya istri saja ataupun suami saja begitu. Jadi dua-duanya harus bahagia. Jadi harus dong, kemarin ngobrolin suami, sekarang ngobrolin para istri. Tapi ini keren banget karena hostnya laki ya. Makanya semesta mendukung, mestakung kalau saya pikir ya. Bener. Jadi kan pertanyaan-pertanyaannya akhirnya muncul mewakili dari sisi laki-laki begitu kan. Sementara yang menjawab dari sisi perempuan. Gitu. Ternyata sakitnya Mbak Vina flu dan batu hari ini membawa hikmah gitu ya. Begitu. Jadi bisa pas gitu ya. Baik. Ini bukan masalah versus-versusan, laki-laki versus perempuan. Kita mencari jalan keluar gitu ya. Intinya agar ada titik temu. Baik, Kak Nit, sebenarnya kalau boleh tahu apa betul yang saya sampaikan di awal obrolan tadi ya, perspektif laki-laki dan perempuan dalam mengklaim suatu hal itu terdapat perbedaan makna. Kalaupun iya, penyebabnya apa Kak Nit? Oke. Yang jelas begini. Penyebab apa ya? Perbedaan makna iya gini. Misalnya si istri bicara gitu ya, si istri bicara gitu. Kemudian misalnya aku suka aku mau beli baju misalnya kayak gitu ya, gitu. Mau baju yang mana kayak gitu. Nah, sementara si suami ya udah kalau memang mau ya ini aja diambil dua-duanya. Misalnya kayak gitu, misalnya lagi bingung nih mau merah apa biru, misalnya kayak kasih pendapat. Aku hari ini mau pakai baju apa, merah apa biru, misalnya kayak begitu. Kemudian suami jawabnya, ya merah bagus gitu kan. Loh, yang mana? Merah apa biru? Ya wes biru bagus gitu kan. Gimana sih? Akhirnya lama-lama nggak jadi gitu kan. Si suami mikir ini maksudnya apa ya? Jadi katanya tanya minta pendapat kayak begitu. Nah, terkadang akhirnya bicara begini, si suami bilang, aku ini udah kasih respon loh, gitu. udah kasih respon, udah kasih jawaban kok marah ya, gitu. Nah itu dari pikir suami. Sementara si istri bilangnya,
harusnya nggak kayak gitu jawabnya gitu loh. Jadi jawabnya ini bagus ya, semuanya bagus, atau cari warna yang lain. Jadi kadang-kadang penyebabnya itu memang dari apa ya, kalau kita bicara dari otaknya itu memang udah beda, otak cowok dan cewek itu memang beda banget. Beda otak istri dan otak suami itu memang beda banget Mas Andri. Jadi terkadang misalnya contoh paling gampang gitu, misalnya ngobrol gitu, istri punya masalah gitu, cerita dia mulai A sampai Z cerita gitu kan. Aku tuh nggak suka sama ada tetangga baru kita tuh kayak begini orangnya, temennya si anak kita itu kayak gini cerita panjang lebar. Si suami dengerin gitu kan. Terus kemudian si suami ya wes lah, kayak gitu ganti teman lah, nggak usah berteman. Maunya kasih solusi si suami. Kan dia punya masalah. Kalau ada masalah berarti kan fokusnya ke tadinya solusi. Nah, setelah ngobrol panjang lebar, si suami dengan santai cuma bilang, ya udahlah, wis kalau memang nggak cocok ganti teman lah, banyak kalau teman jawabnya kayak begitu. Bisa-bisa istrinya langsung akhirnya ngubah topik. Kok kayak begitu? Berarti kamu bilang aku nggak boleh berteman ya? Berarti bla bla bla. Kayaknya tadi topiknya itu bukan begitu ya, kok jadi ganti topik ya? Karena memang kita udah bilang bawaan dari sononya ya Mas Andri, bawaan dari sononya. Dalam artian kalau perempuan itu pada saat berbicara fokusnya itu hanya untuk mengeluarkan unek-unek apa yang ada di pikiran aja. Sementara kalau laki dari sononya tuh udah kepikir kalau ada masalah ya fokusnya ke solusi. Nah, kalau perempuan enggak, cuma cerita-cerita aja, itu udah jadi menenangkan hati, solusi ntar aja gitu. Nah, terkadang perbedaan yang sepele ini kan udah bikin beda ya, bikin apa ya, sesuatu kok kayak begini sih gitu. Ada lagi contohnya, ini udah dari sononya, balik lagi udah cetaknya, udah dari cetakannya begitu. Perempuan itu akan sangat apa ya kalau bahasanya itu, kalau disuruh minta tolong atau memberitahu gitu ya, itu kayaknya nggak mau. Gengsi. Bukan gengsi, memang harusnya kamu peka dong. Oh. Jadi coba gini, dalam otak. Kalau memang kamu laki-laki, hai suami, kalau memang kamu mencintai istri, mencintai istrimu, harusnya kamu tahu dong, tanpa aku perlu meminta. Tanpa perlu aku ngomong. Yes, tanpa perlu aku ngomong. Kayak gitu. Ini otaknya, ini ya otak istri, otak perempuan ya. Sementara otak laki-laki, otak suami, kalau kamu nggak minta, kalau kamu nggak ngasih tahu, ya aku nggak tahu. Kamu udah cukup. Aku juga nggak tahu, tak pikir udah cukup, kamu udah bisa, kamu udah mampu, kamu udah, ya udah, aku nggak perlu bantuan. Gitu. Nah, terkadang perempuan itu, istri itu juga, kalau kita bicara itu kadang-kadang ngetes loh Mas. Oh ya? Yes. Itu tadi balik lagi gini. Kan aku pikir gini, kalau seorang pria itu mencintai wanitanya, berarti kan dia harusnya peka, harusnya tahu tanpa perlu dikasih tahu. So terkadang itu agak ngetes, aku butuh apa sih? Aku nggak mau kasih tahu. Ngerti nggak dia? Gitu ya. Nah si suaminya beneran nggak ngerti. Ya iyalah, gak dikandani kalau kan. Kata ngerti gimana gitu kan. Lah itu dia. Akhirnya yang bikin jadi apa ya, kalau bahasanya chaos, jadi drama rumah tangga ya karena itu tadi gitu loh. Si perempuan kekeh dalam artian apa ya, kalau ditanya suami, kamu ngapain sih nggak mau ngomong? Kan kamu bisa dong cerita ke aku, minta apa, ntar aku tahu. Paham ya? Kalau dari suami kan gitu aja. Ya kalau kamu pengen sesuatu, misalnya lagi jalan-jalan ada tas bagus, kamu pengen yang beliin tas dong, yang ya bilang aja. Gitu kan? Ya bilang aja, jangan pakai kode-kode ataupun kamu nggak minta tapi deketin, kalau kita nggak paham terus kamu marah-marah. Iya. Yes, gitu. Tapi kalau pada saat kita bicara seperti itu dari otak perempuan, dari otak istri, ya bilangnya ya berarti kamu nggak peka, kamu nggak sayang sama aku. Katanya tuh cinta, aku nggak ngerti ya. Kok serba repot ya jadi ya hidup ini ya gitu loh. Loh, memang harus dibikin begitu Mas Andre, biar seru pernikahannya. Kalau flat-flat aja nggak seru loh. Betul. Menarik Kak Nit. Terus Kak Nit, aku juga penasaran gitu ya. Hampir sama pada umumnya manusia, ada karakter yang sangat terbuka, ada karakter yang tertutup. Nah ini saya double bingung. Kalau terjadi pada perempuan dengan karakter yang tertutup, wis ngomongnya sidik gitu ya, ngomongnya sedikit, tapi mengharapkan kita menerima sinyal-sinyalnya si perempuan ini yang introvert inilah, itu apa gak tambah PR 2 kali buat si pasangannya gitu? Iya, ujian tesis itu jadi lebih berat karena itu tadi pada saat yang punya yang tipikal yang apa ya, tipikal yang kita lebih terbuka aja masih harus meraba-raba begitu kan. Ini
maunya apa sih, ngerti nggak sih kayak begitu gitu. Nah, bagaimana dengan tertutup? Ya, selamat datang. Nah, maka dari itu Mas Andri kita bikin acara ini Love Life Talk kan dalam artian tujuannya yuk kita bicara yuk gitu loh. Jadi kita saling gini, kita bicara itu kan udah cetakan gitu. Udah dari sononya. Tapi apakah dalam artian begini, apakah itu nggak bisa bukan diganti ya, bukan diganti ya. Apakah nggak bisa dirubah gitu? Dalam artian bukan dirubah ya, sebetulnya ditambahin lah gitu ya. Ya memang itu bisa gitu. Jadi dalam artian begini, perempuan tadi kan akhirnya kalau kita bicara tentang meminta tadi ya, perempuan kan akhirnya lebih aku nggak suka bicara ya, kamu harusnya tahu. Gitu. Nah pelajarannya dari perempuan adalah yuk belajar untuk meminta. Oke, belajar untuk meminta. Karena apa? Pada saat kamu meminta, suamimu paham, suamimu ngerti kamu butuhnya apa. Akhirnya kita bicara tentang, yuk kita belajar bersama tentang yang namanya bukan pernikahan kebatinan. Jadi jangan sama-sama dibatin. Atau dalam artian begini, ya kan udah dari sononya kita, otaknya kayak begini. Nah kan begitu. Nah yuk kita justru belajar melalui pernikahan ini kita jadi manusia yang berkembang, bertumbuh bersama. Gimana? Emang cetakannya udah kayak begitu. Tapi cetakannya boleh dong ini kita modifikasi. Kan gitu kan boleh. Kayak gimana? Oh iya ya. Ternyata kalau laki itu kalau nggak diminta nggak ngerti. Dalam artian misalnya kita bawa barang banyak gitu ya. Dalam barang banyak kadang-kadang kalau kita berat nih. Kok kita bawa semua dengan santainya kayak gitu ya, kadang-kadang ya santai-santai aja dia dibawa begitu, bantuin lah, dibantuin ya gitu. Kadang kan kayak begitu. Nah itu kan justru gini, loh tapi pertanyaan gini, loh tapi kok ada ya ada laki-laki yang ngerti banget ya, misalnya perempuan lagi bawa banyak barang terus tiba-tiba dia spontan langsung bawain, gitu kan bahasanya gitu. Itu laki-laki sempurna dan saingan bagi kita laki-laki yang nggak peka gitu. Rasanya kita kok iso ya arek lanang iku ngono ya. Aku kok gak bisa gitu loh ya. Gitu kan? Nah, itu bisa jadi dia udah dapat pelajarannya. Oh, gitu. Udah dapat informasinya. Gitu. Entah informasinya dari orang tua, entah dia dari baca buku, dari informasi dari mungkin tayangan film dan sebagainya. Dia belajar. Jadi kan akhirnya gini, pada saat itu tadi udah cetakan tapi kan kita mau jadi bertumbuh akhirnya dapat informasi, oh, kayak begitu tuh seneng ya. Coba ternyata. Nah, tapi karena itu udah dilakukan berulang kali, akhirnya jadi spontan. Begitu ada butuh bantuan langsung spontan tolongin, kayak begitu kan. Nah, terkadang yang akhirnya agak repot begini, Mas Andri. Dalam artian misalnya belum pernah belajar dulu masa mudanya gitu ya. Ya udah cuek-cuek aja, biarin aja gitu ya. Misalnya punya jadi anaknya laki misalnya kayak gitu, lihat mamanya kayak begitu, toh dibantuin papa atau mungkin papanya nggak pernah kasih contoh gitu kan, ya dia nggak pernah dapat informasi itu. Nah terus tiba-tiba terkadang begini, tiba-tiba dia tahu udah nggak pernah dapat contoh, udah cetakannya begitu, kemudian begitu menikah si istrinya kepingin, kok kamu nggak kayak begitu sih, bingung jadinya. Iya gimana ya, nggak peka sih gitu. Nah makanya perlu dilatih gitu lah. Makanya kalau kita bicara perempuan, yuk kita belajar yuk untuk meminta. Nanti bilang begini, tapi kalau minta kita jadi peminta-minta dong. Iya. Perempuan agak gengsi juga. Kita bisa cari duit sendiri kali, nggak pakai minta-minta misalnya kayak gitu. Bukan, dalam artian ada porsi-porsinya itu yang bisa kita bisa ngobrolin bareng gitu ya. Misal ngobrol gitu. Tetap loh, suami tuh kalau diminta tuh seneng banget loh sebetulnya. Iya. Cuma merasa dibutuhkan. Betul. Mohon maaf ya para istri, saya mewakili kaum laki-laki kapasitasnya pagi hari ini ya. Anda minta bagi kami sebenarnya itu kita senang loh, merasa kita tuh wis bangga dong, istri secara minta itu ya. Kesenangan apa lagi kaum laki-laki kalau itu ya. Tapi kalaupun mintanya juga harus rasional juga. Balik laki-laki logis, dasarnya pikirannya logis. Anda minta yang nggak kita mampu ya, kita akan komunikasikan sebenarnya ke pasangan gitu kan. Tapi saya setuju dengan Kak Nit ya. Kenapa kemudian kaum laki-laki ada yang sudah aware, ada yang belum aware dalam menangkap perasaan perempuan? Mungkin betul nih kata Kak Nit, ada yang sudah teredukasi, ada yang belum. Nah, pihak-pihak yang belum teredukasi termasuk sampean-sampean dan saya, kayaknya ini acara pas banget buat kita dengerin sampai nanti jam 11 ya. Satu hal poin yang saya ambil dan menjadi basic dari awal obrolan kita ini solusi sebenarnya.
sebagai solusi awal ya, adalah jangan punya ego yang tinggi dengan karakter yang sudah ada pada kaum laki-laki dan perempuan. Intinya kalau perempuan begini, laki-laki cenderung logis, jangan ya. Ada beraninya kita harus keluar dari karakter kita agar menjadi sebuah solusi memahami antar dua pihak secara bersama gitu ya Kak Nit ya. Contohnya adalah kaum perempuan tidak malu untuk mengutarakan keinginannya. Awalnya sulit ya Kak Nit ya. Awalnya sulit. Melakukan itu sebenarnya sulit nggak? Ya sulit gini, dalam artian kita berasa kayak gini. Kok kayaknya kita yang harus ini ya. Kalau kita bicara secara ini ya, secara psikologi, secara pikiran, secara otaknya itu, kok kita kayaknya agak merendah begini jadinya. Harusnya, nah kan Harusnya balik gimana? lagi, ya harusnya kamu paham, tapi balik lagi, seberapa ini kalau kita mau tetap kekeh gitu ya, kekeh dengan kita sama-sama nggak mau bertumbuh, udah sama-sama pakai cetakan asli, ya udah kan nggak bakal ketemu kan begitu. Tapi pada saat, makanya saya bilang belajarnya bagaimana, yuk belajar hal-hal mana yang menurut perempuan, menurut kita pribadi itu yang akhirnya tidak mengganggu ego kita gitu ya, tetap akhirnya balik nyaman, minta apa sih misalnya kayak begitu gitu. Minta apa ya gitu, kayaknya kalau mau minta dibeliin gitu enggak deh, aku punya duit sendiri aku bisa, misalnya kayak gitu, ya udah nggak usah. Tapi apa misalnya minta tolong apa, bawain belanjaan, atau misalnya minta tolong dong anterin belanja misalnya, atau minta tolong dong ini apa namanya bantuin ini angkatin barang misalnya kayak begitu apain rumah, hal-hal yang menurut kita akhirnya lebih nyaman ya untuk proses belajarnya begitu ya. Untuk proses belajarnya di awal, belajar untuk memberitahu ke suami maunya apa. Sebenarnya istri sudah bisa menangkap sinyal ya, suamiku ini termasuk kategori yang sudah teredukasi atau belum. Sebenarnya sudah bisa menangkap sinyal itu kan ya Kak Nit ya. Nah, kalau memang belum teredukasi ya harus berani untuk speak up menyampaikan keinginannya, karena memang suaminya belum teredukasi gitu ya Kak Nit ya. Tapi sama aja kalau akhirnya gini. Apakah juga sama-sama sadar bahwa kita itu juga belum teredukasi? Kan balik lagi, akhirnya kita sambil tetap enggak, yang benar ya aku. Karena pada prinsipnya wanita itu selalu mencari pembenaran. Gitu. Jadi pada saat mengatakan misalnya gini, ya aku kan aku nggak ngerti. Misalnya si suami, oh ternyata butuhnya gitu ya, aku nggak ngerti kan aku belum teredukasi. Gitu. Ya gimana caranya? Ya, kamu belajar lah gitu. Jadi ya. salah. Iya kan, jangan-jangan kata belum teredukasi itu menjadi password kalau suami sudah mentok ya. Karena aku belum teredukasi ya gitu kali. Iya, nanti bulan munculnya begini Mas Andre. Jangan salah, dalam pernikahan itu kan ada 2 aturan. Yang pertama wanita selalu benar. Aturan kedua, lihat aturan pertama begitu kan ya. Seru. Obrolan kita poin yang pertama, perempuan harus berani speak up menyampaikan keinginan. Masih banyak lagi langkah-langkah yang lain ya. Jangan kemana-mana dulu, makin seru nih obrolan kita ya. Saya harus putar iklan dulu. Tapi saya ingatkan sahabat Sonora ya, kalau Anda sekarang ada kendala memahami pasangan, khususnya Anda para suami memahami istri, kok serba salah ya, kok katanya kepinginnya ini tapi saya turunin kok serba salah. Waktunya Anda sharing bersama kita biar kita tahu juga spesifik case-nya kayak apa. Langsung ke 0811 304 9800. Mau bersuara dengan kami pagi hari juga boleh. Line telepon 031 732 7102. Cukup chat live YouTube juga boleh di Sonora Surabaya atau Facebook Sonora Surabaya. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Kembali Anda dengarkan Love Live Talk. Acara ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika. Masih di program Love Live Talk, hasil kerjasama Radio Sonora dengan Okta Kata Kartika ya. Sekali lagi sahabat Sonora, berbicara menyenangkan istri bagi sebagian besar para suami itu gampang-gampang susah ya. Sebenarnya apa yang diharapkan istri belum tentu ketika dipenuhi oleh suami itu juga menjadi harapan yang sebenarnya dari keinginan sang istri. Nah, ternyata ada ilmunya. Gimana Anda para suami ini bisa memahami keinginan sang istri 100% valid. Anda bisa membuktikannya nanti setelah perbincangan ini bisa Anda terapkan dan Anda lakukan ya. Gimana caranya? Nah, ini sudah hadir bersama saya Andre Komarudin yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Kak Nit ya, atau memiliki nama lengkap Kartika Nita Widyasari, SPSI CHCSA,
Beliau ini adalah seorang praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. Monggo, silakan kalau nanti Anda ingin ngobrol bersama kita ya terkait dengan bahasan bagaimana memahami para istri. Anda nanti bisa gabung di 0811 304 9800. Itu adalah WhatsApp Sonora Surabaya. Sementara untuk live chat YouTube-nya Anda bisa buka channel Sonora Surabaya. Di sana sudah ada beberapa yang masuk. Tahan, nanti saya baca. Kita akan banyak ngobrol mendalam dulu biar teredukasi. Ini kata-kata yang jadi hashtag pagi hari ini gitu ya, biar teredukasi secara maksimal dulu. Dan bisa menggunakan line telepon juga di 0317327102. Baik, Kak Nit, kita lanjutkan obrolan kita ya, yang bisa dilakukan sebagai pemanasan. Apakah laki-laki itu peka atau enggak? Kalau dari sisi perempuannya sendiri harus berani untuk speak up, mengatakan apa yang diinginkannya. Selain itu apa lagi, Kak Nit? Oke, paling gampang begini. Kalau kita bicara tentang tadi menyenangkan, gimana sih caranya menyenangkan istri gitu ya. Sementara ini laki-lakinya belum teredukasi nih. Kita bicara secara umum dulu aja. Kita bicara secara umum dulu sebelum nanti akhirnya para suami itu akhirnya lebih mengenal tentang istrinya masing-masing. Siap. Yes, gitu ya. Cara sebetulnya gampang banget sebetulnya untuk memahami perempuan, gitu ya. Kita nggak usah langsung masuk ke otaknya, cara berpikirnya itu masih ribet lah, gitu ya. Kayak tadi harus. Cara paling gampang adalah perempuan tuh suka banget dengan kejutan. Kejutan. Yes, kejutan yang menyenangkan ya. Saya tak catat sih, kita terapno nang pasangan kuku. Yes. Oke. Kejutkan dia itu dengan hal kecil. Dalam artian misalnya sukanya bunga ya kejutkan dengan bunga. Sesekali bawa bunga. Misalnya petik di halaman rumah pas ada bunga dipetik satu gitu kayak gitu. Atau bawain kalau ada dana lebih ya bawain bunga kayak begitu ya. Terus kemudian atau paling gampang sebetulnya pulang kerja bawain sesuatu yang dia seneng deh. Bawain martabak misalnya kayak begitu. Tiba-tiba datang bawain martabak, ini loh buat kamu sayang. Gitu kan asing, kok sayang banget ya sama aku ya. Kamu kok ngerti sih? Aku tuh lo kepengen makan. Ya, kayak gitu-gitu. Yes. Ini contoh ya, tapi kejutkan dengan sesuatu. Misalnya jangan abis itu pulangnya bawa martabak, ternyata istrinya gak suka martabak, jangan. Baik sesuatu yang kecil, misalnya lagi jalan-jalan, Mas Andri lagi jalan-jalan di meeting, misalnya kayak gitu. Kebetulan meetingnya di mall. Pas lagi pulang lewat itu ternyata kok istriku tuh suka banget kan pakai bros kayak begitu-begitu. Kok ada bros lucu ya? Kayaknya dia belum punya atau sudah punya ya dia. Coba kita beliin deh, beli kecil sampai rumah. Tadi lo aku meeting di mall kok ada bros lucu bagus dibuat kamu. Udah langsung gitu. Sayang banget deh, ini udah lelaki sempurna deh, drakor kalah dah kayak gitu. Itu satu kejutkan. Ada banyak hal lagi, misalnya kalau coba aja begini, jangan lupa tanggal ulang tahunnya, tanggal pernikahannya. Penting. Yes, itu penting banget gitu loh, penting banget. Misalnya Anda tidak memberikan hadiah, tapi setidaknya Anda harus ingat tanggal tersebut gitu. Bangun tidur selamat ulang tahun sayang, udah gitu aja udah langsung wah ya ampun inget banget loh gitu. Apalagi kalau ditambah ada plus-plusnya ya, maksudnya ada hadiahnya tuh beda lagi. Tapi dengan mengingat saja tuh udah seneng banget gitu ya. Berikutnya bisa juga lagi dilakukan adalah berangkatlah tidur pada jam yang sama. Ngantuk nggak ngantuk gitu ya, masih ada kerjaan berangkat atau dulu bareng. Misalnya sini, aku udah ngantuk ini Pak gitu. Iya aku ngantuk, padahal kerjaan masih banyak. Saya tak matiin dulu laptopku sebentar lah. Matiin. Entah setelah itu kemudian Anda terbangun dan melanjutkan lagi tapi berangkat pada jam yang sama. Itu udah senang. Kayaknya udah, diperhatikan deh, kayak gimana, kayak gitu-gitu ya. Paling bete dalam artian, ngantuk aku Pak, ya wes tidur dulu wes. Rasanya gitu, bener langsung tidur langsung, udah dapat punggung nanti ya langsung ya. Tidur pun masih main HP aja di tempat tidur. Gitu loh. Jadi tidur, ajain ngobrol, tanyain perasaan. Gak harus tidur ya, gak harus pada saat tidur. Tapi tanyain perasaan, gimana hari ini. Jadi tadi misalnya ngapain aja tadi. Gitu. Nah kalau udah ditanya, satu tanya perasaan, kedua ditanya tentang bagaimana hari ini. Mohon maaf. Terus kemudian dia bercerita panjang lebar. Dengarkan saja. Dengarkan,
handphonenya ditaruh dulu gitu ya, telinganya yang dipasang. Gak perlu kasih solusi, dengarkan saja. Bagus lagi, seneng lagi kalau eye contact, eye to eye. Dalam arti didengerin gini gitu. Gak sambil Anda ngapain gitu, enggak, seneng banget udah. Kayak begitu gitu. Terus kemudian Anda ajak dong sesekali itu kayak liburan, tapi liburan kecil, bukan liburan besar. Ya cuma sekedar jalan yuk berdua yuk. Kemana, atau misalnya ke tempat, dulu kita waktu pacaran makan bakso di situ yuk, lagi di situ. Udah rasanya gampang banget loh sebetulnya. Terus kemudian kenapa kita tidak menyadarinya kaum laki-laki gitu kan? Umum, hati-hati. Kalau di tempat umum atau kalau di acara keluarga yang maksudnya yang di luar ya. Tolong berikan perhatian ke dia. Kenapa? Loh ya iyalah, berarti kan kita itu para wanita suka di nomor satu kan. Terus kalau kemudian misalnya ada di datang acara kantor nih. Oke, misalnya datang acara kantor, datang yuk ada gathering nih, bareng. Wah, seneng banget ya si perempuannya, si istrinya udah keren banget gitu. Begitu sampai di sana gitu ya. Begitu sampai di sana kadang-kadang, Mayo aku tak sama temenku, kita ngobrol sama temen dibiarin di pojok sendirian. Besok lagi berangkat atau dewe gitu. Sampai rumah rame nanti, jadi sampai jalan. Ternyata kamu gak sayang sama aku, kamu melupakan aku, ternyata kamu gak perhatian sama aku. Padahal gak kayak begitu, saya tahu para suami itu gak kayak begitu gitu. Cuman kita perempuan itu butuh untuk dinomor satukan. Make sure para lelaki harus punya rasa bangga atau proud gitu ya. Kalau memperkenalkan istri ke teman-temannya, ke orang lain. Sekali lagi, nggak ada salahnya. Kalau Anda datang berdua, kenalkan aja ke teman Anda, ini istri saya gitu ya Kak Niti ya. Mendingan kalau Anda nggak bisa kayak begitu, misalnya dalam arti tanda petik. Tanda petik kita lagi ada kendala komunikasi dengan Kak Niti ini karena sinyal. Oke, bisa. Yes, lanjut yuk. Oke, siap. Jadi kenalin, apalagi kalau nanti Anda lagi gandeng istri Anda gitu ya. Kalau lagi gandeng itu tangannya jangan yang awalnya semangat tiba-tiba melemah gitu gandengnya agak-agak berkurang kayak begitu. Mendingan mulai gandeng di awal itu tekanannya sama begitu ya. Karena itu kita bisa bilang loh, kok tiba-tiba merenggang ya misalnya. Masa sih Kak Niti sampai sedetail itu yang dirasakan perempuan? Boleh contoh. Aku minta izin dulu sama istrinya Mas Andre, boleh ya? Enggak, serius. Mas Andre lagi serius. Enggak, maksud aku perempuan serius sampai bisa merasakan masalah tekanan sentuhan yang beda pun juga jadi masalah. Aku ilustrasikan. Oke. Mas Andre jalan, ini mohon maaf nanti sampai rumah disampaikan ke istrinya ya Mas Andre ya. Dengerin siaran aku kok dia pagi ini. Oh iya, aku minta maaf Bu Andre begitu ya. Aku kasih buat ini contoh. Misalnya Mas Andre sama istri bawa ke kantor datang gitu kan. Terus dari parkiran digandeng gitu ya. Gandeng, tangannya digandeng gitu. Terus kemudian sampai memasukin ruangan, ini nggak sadar tangannya agak melemah pegangannya, gandengannya tekanannya agak berkurang gitu kan ya. Bagi para laki paling ya karena bentar lagi mau tak lepas, nggak enak lah, masuk di dalam. Risih, dilihat orang risih. Yes, kayaknya risih gitu. Itu sebenarnya kayak begitu. Tapi gitu ya. Tapi Anda pada saat lagi gandeng terus tiba-tiba melemah, pada saat itu gini. Kita anggaplah melemahnya itu saat Anda sudah memasukin ruangan. Oke. Kemudian saat Anda itu melihat seseorang, terus pandangannya melemah. Sebetulnya Anda nggak ngapa-ngapain, Anda cuman ya udah di kantor nggak enak nanti sama teman-teman dilepas aja. Si istri pikirnya nggak kayak gitu, beda. Ada itu nggak enak. Oh alah. Oh kayak gitu jadinya. I see. Oh, you know? Ya. Kalau memang mau dilepas bilang aja, mah ntar kalau di dalam dilepas ya nggak enak nih sama teman-teman. Kalau kan ada yang nanti nggak enak sama si jomblo dan mendingan ngomong aja. Oke. Jadi kan dari situ kan akhirnya bukan berarti kita itu nggak mau dilepas, tapi ntar kalau di situ ini ya, yang ngobrol aja misalnya Mas Andre nggak enak nih aku sama ini kayak gitu-gitu misalnya, ya udah nggak apa-apa ngomong aja. Daripada tiba-tiba Anda melepas kemudian kita melihatnya pada saat itu di momen yang sama dengan meregangnya tekanan, pandangan mata pada perempuan yang lebih cantik. Kemana? Udah, apalagi kalau itu lawan jenis, udah
nggak makan, nggak kenyang. Jam berapa pulangnya? Di jalan mobil diem aja. Gitu. Lucu, tapi ini bukan sekedar lucu-lucuan ya pendengar yang ada di rumah ya. Sebenarnya ini aib Anda yang harus kita bongkar para lelaki di obrolan ini sebenarnya gitu ya. Karena Anda belum ngerti, termasuk saya juga belum ngerti, sahabat Sonora. Makanya kita banyak belajar dari perspektif perempuan pagi hari ini. Ya, oke. Tadi berani speak up perempuannya. Yang kedua yang kedua adalah ada baiknya lelaki mengalah hanya untuk menyenangkan istri, contohnya tidur itu tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah komunikasikan apa adanya aja, misalnya masalah merenggangnya pegangan itu tadi ya harus terbuka apa adanya ya Kak Nit ya ke pasangannya. Ya, plus Anda kasih kepastian, Anda telepon, Anda beritahu pasangan Anda jika Anda pulang terlambat. Iya. Iki biasa. Telepon, kasih informasi karena perempuan tuh butuh kepastian. Ini sudah sampai mana sih? Di mana sih? Betul. Misalnya pulang terlambat, Anda tiba-tiba meeting, misalnya harusnya pulang sampai rumah jam 7, tiba-tiba harus jam 8 sampai ini mah masih di jalan mah tadi soalnya masih meeting. Kasih informasi. Supaya perempuan tuh kalau nggak pasti, nggak dapat kepastian. Wah, itu jadi drama. Kemana-mana. Tapi bener, istriku sering WhatsApp gitu. Sebenarnya bukan masalah drama kalau dari perspektifku ya setelah aku konfirmasi ya. Tapi ke masalah yang pulang jam berapa biar aku masak sayurnya nggak terlalu dingin. Nanti kalau mau makan masih enak bareng, masih anget-anget. Jadi memang sometimes hal-hal kayak gitu tuh perlu disampaikan karena orang rumah itu, istri khususnya ya, ingin menyambut suaminya itu dengan luar biasa loh kalau pulang kerja gitu kan. Apa kebutuhan suaminya dicukupi gitu loh ya. Kalau kita nggak make sure itu, sudah banyak rencana yang disiapkan si istri kemudian di luar itu semakin molor, ya istri juga bingung. Perspektif intinya adalah bukan masalah Anda lebay harus mengabari istri pulang jam berapa. Enggak. Istri butuh kepastian karena dia juga ada kepentingan untuk memake surekan semuanya begitu Anda pulang down, fine gitu loh. Persiapannya dia down sehingga Anda bisa langsung menikmatinya, termasuk kondisi Anda juga nggak ada apa-apa di perjalanan kayak gitu ya Kak Nitya. Jadi cuman kalau dalam artian gini, mungkin ada beberapa yang ngapain sih gitu kasih tahu ke istrinya kayak begitu kan gitu. Lah ya nggak apa-apa. Kalau saya sih, kalau kami berpikirnya adalah ya Anda mau yang fokus kemana gitu loh. Mau fokus ngikutin kata teman Anda atau fokus dengan keluarga Anda. Karena hanya butuh itu aja, butuh kasih informasi aja. Aku nanti misalnya masih macet gitu ya, masih macet di mana, udah kasih informasi gitu. Apalagi kalau misalnya Anda sedang berpergian keluar kota, kasih kabar dong. Kasih kabar plus ditambahin ada kata-kata kangen nih. Bagi Anda yang nggak terbiasa gitu rasanya ngeri, agak aneh ya, bucin, tapi itu justru gitu menyelamatkan Anda. Hai para suami. Rasanya agak geli-geli gimana, nggak terbiasa soalnya Kak Nit kan melakukan gitu. Gini, nggak usah ngomong, kalau ngomong tuh saya paham kadang-kadang agak gatel-gatel gimana, agak nulis aja. Gitu. Kalau di handphone kan sekarang lebih auto text ya. Jadi kan kita bilang gitu kan udah kangen, udah pencet kan udah, tapi itu justru hal kecil, tapi itu dampaknya gede banget, besar banget. Aku pernah loh melakukan itu, serius. Jadi kan inisiatif menanya kabar aku itu istri ya. Kalau aku di tempat kerja itu jarang aku memulai yang aku WA dulu, jarang. Istri selalu dia udah ngerti jam istirahatku berapa dan aku bisa dia WA itu udah ngerti gitu kan. Nah, sometimes aku melakukan pola di luar itu, hanya tanya yang lagi ngapain. Langsung etikon, love tuh keluar. Aku bingung kan, aku hanya tanya yang lagi ngapain, hanya tanya gitu doang gitu kan. Oh ternyata memang sebegitu dahsyatnya. Tahu nggak apa yang ada di pikirannya itu? Nggak tahu. Kayak Anda apa, itu kan? Seluruh dunia itu Anda bawakan dan Anda berikan ke istri Anda. Just for you, you the only one. Kamu hanya satu-satunya. Udah kayak begitu. Padahal pertanyaan kita tuh wajar ya, pengen ngerti istri kita lagi ngapain.
bagi pria wajar, bagi wanita itu sesuatu yang menyenangkan. Ini ada pertanyaan dari Mantiman ya. Bagaimana kita menanggapi kata-kata terserah dari perempuan atau pasangan? Contoh soal menu makanan yang akan dipilih. Terserah. Aku penekanannya udah bagus belum sih? Enggak, mau makan di mana terserah. Ya. Ntar makan ini enggak loh, katanya terserah, tapi nggak mau itu gitu kan? Iya, bener. Makan ini apa ini terserah. Gitu. Gimana dong solusinya? Nah, gimana solusinya sebetulnya? Kadang gini, kita mau ini saya agak-agak buka aib. Enggak apa-apa. Ini ajangnya kita buka aib kaum laki-laki dan kaum perempuan buka aibnya juga sehingga gato. Yes, gitu kan? Ya. Sebetulnya pada prinsipnya adalah terkadang kita bicara terkadang para wanita tuh bingung dengan dirinya. Oh gitu. Terkadang dia bingung dengan dirinya. So, yang dibutuhkan adalah seorang pria, seorang suami yang sabar, pengertian dan mau support. Dari kata pemilihan mau makan apa jawabnya terserah, itu sebetulnya sudah menandakan bahwa kita ini butuh direction. Butuh seorang pria yang sabar, yang telaten, yang mau apa, ini nggak mau, kalau ini gimana, mau ini mana, yang kalau ini mau di mana, memang butuh begitu. Itu sebetulnya kalau bahasa saya pengetahuan ya, gini, hal itu akan muncul di awal, apalagi terutama pada saat awal-awal pacaran atau awal-awal menikah, itu akan membuat sangat mengganggu ya. Kata terserah itu akan membingungkan para suami gitu ya. Tapi sebetulnya pada saat Anda bisa dengan telaten, oh nggak mau ini ya wes, nggak mau makan bakso, apa gado-gado, nggak senang aku gado-gado, kemarin sudah makan sari ya wes, apa soto. Pada saat Anda itu satu demi satu telaten ya untuk support, justru di situ adalah perempuannya kan menilai gila ya. Aku yang belum tahu tentang diriku, aku masih bingung mau makan apa aja. Ada seorang laki-laki yang mau support aku, yang mau dengan telaten, tekun, sabar nungguin aku. Ini gila ini udah. Kalau bahasa sekarang tuh aku udah diratukan gitu ya sama lelaki tuh aku jadi ratu. Gitu. Kayak begitu. Jadi sebetulnya kalau saat ini Anda posisi apapun gitu, masih bingung dengan kata terserah, masih menjadi grundelan Anda. Anda ini bagian dari Anda belajar untuk lebih bisa menyenangkan perempuan, lebih tahu tentang hatinya. Dan perempuan juga akan menilai di situ, gila ya, dengan aku repot kayak begini. Dengan aku repot menentukan mau makan apa aja, kamu tuh dengan sabar hati, kamu dengan penuh kasih sayang, kamu telaten, kamu tetap support aku. Apa loh kalau nggak mau makan ini makan, maksud nggak mau makan, apa makan di rumah atau makan mie ya tidak apa-apa. Kalau kamu mau makan mie tidak apa-apa, makan mie. Nah kita kan kalau sebagai perempuan kita mikir, gila ya, aku kayak begitu aja dia ada yang nemenin aku loh. Aku lagi bingung menentukan makanan aja, aku bener-bener nggak ditinggal gitu. Dan itu akan jadi luka untuk seorang wanita pada saat mau makan apa gitu ya. Misalnya lagi jalan mau makan apa terserah. Wah, dia dari tadi terserah gak usah makan. Kayak begitu, itu luka banget loh itu perempuan. Oke. Dia bilang gila ya, hanya karena masalah makan itu bagi kita misalnya itu masalah besar juga gitu loh. Terus kita kan berpikirnya gini, makan aja kamu masih berpikir kayak apa ya, kayak kamu nggak support aku. Gimana kalau nanti ada masalah-masalah lain dalam rumah tangga kita, ditinggal aku kayak gini. Oke. Bisa-bisa aku mikir sendiri lah kayak gitu. Kak Nit, berbicara tentang tingkat kedewasaan seseorang, ini kan tidak bisa membedakan perspektif gender ya. Yes. Kadangkala si suami bisa lebih dewasa, kadangkala si istri bisa lebih dewasa. Banyak faktor yang menjadi pencetus kenapa seseorang bisa dewasa. Pola asuh keluarga, pengalaman masa lalu, segala macam. Nah, di kondisi istri lebih dewasa daripada suami, dan dia harus banyak mengalah hanya sekedar untuk tidak terjadi konflik. Nah ini gimana nih keinginan istri, nggak bisa speak up dong ke pasangannya dalam case-case seperti ini? Oke, nah ini perlu sudah penanganan berikutnya ini yang berbeda ya. Karena kan kita bicaranya begini, kalau kita bicara tentang laki-laki ini memang otaknya lebih senang bermain. Jadi semuanya tuh dibuat mainan dalam artian kayak nggak serius gitu ya. Bahasanya kan nggak serius. Kalau perempuan kan jauh lebih serius gitu cara berpikirnya itu kan. Nah,
sebetulnya kalau kita balik lagi tentang tingkat kedewasaan. Nah, kalau misalnya si laki-laki ini sampai usianya udah banyak ya, udah banyak tapi dia masih belum dewasa. Nah, ini butuh penanganan lebih lanjut sebetulnya. Untuk menyadarkan bahwa hey, ayo kamu boleh tetap bermain, tapi polanya sudah berbeda. Kamu sudah punya lebih banyak, ada tanggung jawabnya sekarang, kayak begitu. Karena kalau kita bicara laki-laki tetap harus bermain untuk membangun kreativitasnya dalam artian begitu ya. Tapi kan akhirnya harus jauh lebih dewasa dong. Udah tahu ini ada yang kalau bahasanya ada yang perlu dikasih makan nih, gitu ya. Jadi memang sebuah keharusan laki-laki itu harus lebih dewasa daripada perempuan. Sebetulnya iya. Idealnya memang harus begitu. Yes, iya. Dia akan berpikirnya akhirnya kan lebih ke solusi begitu kan gitu. Tapi memang tetap gampangnya gini loh. Ada gaya-gayanya itu kan akhirnya disampaikan dengan kayak berasa kayak anak-anak begitu ya. Kayak bermain, kayak nggak serius. Tapi memang sebetulnya berpikirnya memang harus sudah langsung ke solusi ke depan begitu. Nah kalau kemudian si lakinya nggak berpikir tentang ke depannya bagaimana gitu ya. Karena laki-laki itu kan bisa lebih melihat ke depan. Ya. Ya, kalau perempuan kan jadi lebih bentuknya kan pikirannya jadi lebih lebar, banyak yang dipikir. Nah, tugasnya adalah si laki membantu untuk perempuannya untuk ini loh, satu-satu dulu ini mau ditata. Kayak begitu. Ya harus begitulah. Kalau akhirnya si laki ini tidak bisa dalam artian tidak bisa dewasa, ya, tidak bisa bertanggung jawab, Pak. Ini bagaimana dengan keluarga, bagaimana dengan anaknya gitu. Saya pernah ngobrol dengan seseorang expert juga ya, pernah ngatakan gini katanya, memahami istri itu cukup dengan 5 bahasa cinta, istilahnya 5 bahasa cinta, sentuhan, perhatian, kejutan, aku lali ya, saya luru apa kok udah 5. Jadi gini, gimana? Ada sentuhan, kata-kata pujian. Oh itu loh. Yes, diberi hadiah. Waktu berkualitas, gitu kan ya. Terus kemudian dilayani. Jadi dalam artian ada 5 bahasa. Itu sebetulnya bukan hanya perempuan saja, tapi semua orang ya, benar. Laki perempuan harus tahu. Jadi nggak adil kalau laki laki tahu bahasa cintanya perempuan, tapi perempuan nggak tahu bahasa cintanya laki. Itu akhirnya nggak adil. Harus tahu. Nah, bahasa cinta ini kan sebetulnya membantu kita untuk memahami bahwa pasangan kita itu sayang sama kita. Bahwa kita sayang, bentuk kita cinta melalui tindakan itu akhirnya dipersepsi dengan benar. Contohnya misalnya, perempuan kalau ternyata dia itu suka dilayanin, itu dikit ambilin makanan, minum tanaan sayang, minum ta. Ini loh mah ada kue mah, saya kayak gitu, misalnya gitu. Dipijetin ya, misalnya kayak gitu ya. Tapi ternyata dia tuh sebenarnya bahasa cintanya dilayanin, tapi si lakinya ini ternyata senengnya itu kasih hadiah. Tiba-tiba bawain kasih hadiah dan sebagainya, gitu kan? Oke. Nah, ini kan akhirnya jadi kita berpikir tentang, oh berarti dia tuh nggak sayang sama aku. Oke. Kayak begitu. Nah, kalau tadi yang saya sampaikan di awal, saya kan bilangnya tadi itu kan secara globalnya. Kasih kejutan, bobok, tidur di waktu yang sama, terus kemudian utamakan dia. Itu kan kita bicara tentang globalnya. Justru kalau di awal jadi dicoba gitu, baru dari situ kan ngerti gitu loh. Oh ternyata dia tuh seneng ya kalau tak temenin. Oh kalau kemana-mana tak anterin ke pasar, tak anterin beli apa. Oh dia kok senengnya dianterin ya. Justru nanti kalau bicara tentang 5 bahasa cinta ini kan lebih ke pribadi ya, lebih apa ya? Kalau bahasanya akhirnya lebih mikir ya. Lakinya harus kita satu-satu dulu sampai dapet. Nah tapi kalau yang tadi di awal itu gampangannya kamu nggak perlu mikir dulu, dikasih dulu di situ gitu ya. Cobain dulu, nanti kan kamu akan nemu responnya sambil kamu bisa nemukan ini tadi. Oke. Jadi aku lebih pengennya mudahnya di situ. Ngobrolnya lebih lama loh, tapi apa boleh daya waktu tak bisa bersama kita ya. Kalau ngobrolin masalah mengenali pasangan kayaknya nggak cukup ya waktu sejam, sumpah. Serius ya. Bener. Ini kita sahabat-sahabat masih ngomong basic loh di hari ini gitu ya. Masih ngomongin pemanasan loh, gimana caranya memahami istri. Tapi sebagai penguatan dan pemahaman kita dan konklusi nih, closing statement kalau berbicara menyenangkan istri, apa nih harus betul-betul dipahami oleh para suami? Silakan Kak Nit. Oke, yang jelas istri itu bagaimanapun istri Anda, dia tetap kepingin dinomorsatukan di hati Anda. Dia tetap kepingin jadi orang nomor 1 dalam hidup Anda. Jadi perhatikan itu, buat dia
jadi orang nomor satu di hati Anda. Kirim kabar, tanyakan perasaannya gitu ya. Kejutkan dia dengan apa yang dia suka dengan hadiah gitu. Cium kalau mau pergi kerja, dicium dong keningnya. Ajak dia untuk bersama jalan-jalan, ngobrol dengan dia, tanyakan perasaannya, dengarkan ceritanya. Wis praktekno ya para suami ya. Wis cukup praktekkan itu saja. Kalau ada perubahan boleh loh ya testimoni ke kita ya Kak Nit ya, mau di Instagramnya Kak Nit, mau di Instagramnya Sonora. Wis gara-gara dengerin Love Life Talk episode Senin kemarin nih aku terapkan. Wis perubahannya gini nih, ke aku secara pribadi gini, ke pasanganku gini. Wah kita tambah seneng Kak Nit ya dengerinnya. Kak Nit thank you. Terima kasih banyak obrolan hari ini. Luar biasa. Kita dapat insight baru bahwa kadangkala memang memahami dan mencari tahu itu suatu padan yang bisa menjadi sebuah solusi. Betul ya Kak Nit ya? Laki-laki juga cari ilmunya, perempuan juga cari ilmunya, ya udah akhirnya berujung pada solusi gitu. Baik, insya Allah kita minggu depan jumpa lagi dengan topik yang beda ya Kak Nit ya. Oh ya kita informasikan ke sahabat Sonora nih Kak Nit, teman-teman yang mungkin ingin memanfaatkan jasa konselor dari Okta Kartika, ini aksesnya harus kemana Kak Nit? Silakan Kak Nit. Langsung follow aja di kata Okta Kartika. Nanti boleh DM untuk jadwal konsultasi lebih lanjut. Nah, layanan konsultasi apa saja nih yang bisa dimanfaatkan sahabat Sonora nih Kak Nit? Oke, kalau dari kata Okta Kartika kami melayani untuk konsultasi pranikah, untuk konsultasi pernikahan dan juga untuk motivasi pribadi. Silakan ya, bisa langsung bikin janji, bisa langsung masuk ke Instagramnya buat konfirmasi. Udahlah enak loh sama Kak Nit, ngobrol aja enak, apalagi konsultasi dijamin Anda nggak akan mengenal waktu ya, bawaannya pingin curhat terus gitu ya. Kak Nit sehat selalu ya, terima kasih. Sama semua tim di Okta Kartika. Kita jumpa lagi di next episode. Baik, sahabat Sonora, sampai di sini kebersamaan kita di program Love Life Talk untuk episode hari ini. Saya Andre Komarudin pamit, sampai jumpa di episode minggu depan. Bye-bye. Terima kasih telah Anda dengarkan Love Life Talk. Acara ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika. Love Life Talk setiap Senin jam 10 pagi, hanya di Sonora Surabaya.